Hai, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Kegelisahannya selama 1 minggu ini, ya, kegelisahannya selama 1 minggu ini. Kita akan lihat dia yang mikirin kamu tuh gelisah. Kenapa? Ya teman-teman, kenapa dia gelisah selama seminggu ini? Apa yang dia pikirkan selama 1 minggu ini? 1 minggu belakangan apa yang dia pikirin? Obsession. Dia memiliki obsesi tertentu ya. Menginginkan sesuatu yang tingkatnya tuh level dewa. Parasit. Kemarahan dan juga kekangan. Artificial heart. Dan kita punya atonement. Ada yang harus dikorbankan, ada yang harus dilepaskan ya. Oke, teman-teman, kita bicara mengenai obsesi. Energinya adalah berkorban ini, saya nggak tahu kenapa. Selama 1 minggu kayaknya abis-abisan ya, drain energi dia. Energinya drain banget selama 1 minggu. Obsesi. Ada yang dia mau banget. Aku akan lihat ya teman-teman di sini apa sih? Tahu teman-teman, dalam pikirannya dia, nih ya, aku kasih tahu sama kamu selama 1 minggu ini yang kamu harus tahu. Dia punya masalah sangat berat. Mungkin masalahnya ini tuh sudah kayak bertumpuk dari masa lalu. Di sini ada kartu 8 wands. Ya, ibaratnya masalah yang dimulai itu sudah dari dulu, tetapi kedepannya belum ada ujungnya. Dia pengen banget menyelesaikan hal ini. Ini salah satu kendala yang dia mau selesaikan. Jadi dia itu, kenapa? Kalau kamu banyak pertanyaan, dia tuh kadang nggak fokus. Kadang juga dia nggak bisa ngejawab pertanyaan kamu terus-terusan. Kamu di mana? Dia nggak bisa dikekang atau gimana? Karena dia punya beban masalah atau tanggung jawab yang begitu besar, sehingga ini tuh ibaratnya masalahnya tuh udah gede banget. Mungkin kamu nggak bisa menyelesaikan masalahnya dia, ya. Kamu nggak bisa menyelesaikan masalahnya dia. Kalau dia bebanin itu sama kamu, dia juga bingung, nggak tega, mikir 1000 kali. Dia aja tidak mendapatkan solusi gitu loh. Dan di sini, aku nggak tahu ya teman-teman, ini terkait dengan hukum. Masalahnya adalah sesuatu yang kalau tidak diselesaikan, ini terkait dengan masalah hukum. Masalah hukum tuh bisa apa aja kak? Hutang piutang, terus hukum apa, perceraian mungkin, ya, mungkin dua-duanya. Mengenai tax atau tanggung jawab. Tanggung jawabnya kalau tidak dilakukan ini akan berkaitan dengan hukum. Takutnya ya menjadi masalah di kemudian hari. Itu makanya dia punya keinginan. Dia ini sekarang 1 minggu ini tuh kayak fokus banget nyelesain ini. Mungkin ada salah prosedur, salah tindakan, salah rencana yang mengakibatkan masalahnya itu besar. Mungkin aja dalam pekerjaan tidak bisa memenuhi permintaan klien. Ya, harusnya speknya begini, jadinya begini. Bisa jadi. Ada apa-apa nanti kamu saya tuntut ya. Atau keluargamu saya tuntut karena tidak bisa bayar hutang sama saya. Itu loh teman-teman, bisa jadi.
Ada kartu Ten of Swords, kekecewaan yang begitu besar, capek. Kamu tahu gak sih, pasangan kamu ini atau orang yang kamu pikirkan, energinya tuh lagi drain banget. Jadi kamu tahu, harus tahu apa yang dia pikirkan selama 1 minggu belakangan ini. Ya. Kalau kamu sudah tahu, tidak ada hal lain. Yang ada di kepalanya adalah menyelesaikan masalah yang benar-benar besar. Gitu. Yang kedua, ada kartu parasit. Kartu parasit sendiri itu mengindikasikan berarti masalahnya ini mungkin didomplengi oleh orang lain. Gak cuma dia sendiri, ya. Jadi kalau mengenai parasit itu, aku ngelihatnya ada stage-nya sudah depresi. Ya, stage-nya depresi. Menurut dia, beban yang diberikan ini itu adalah hasil karya orang lain, jadi dia harus menanggung. Ya. Apakah dia terkait dengan segala sesuatu yang mungkin orang ini mencari untung dari dia, orang ini meminta dia menyelesaikan masalahnya, atau dia terjerumus dan dia yang harus nanggung? Aku bilang ini keterkaitannya sama orang lain loh. Bisa aja sama keluarga, tapi bukan sama kamu ya. Maksudnya orang lain itu bisa aja keluarga. Ini terkait dengan karma sih, ya. Ada sesuatu yang pernah salah dilakukan dan akibatnya sekarang. Karma masa lalu. Karma masa lalu. Parasitnya ini bisa berupa masalah yang bergulung atau tindakan dari masa lalu dia. Tapi bisa juga karena memang ada karma ini, maka dibalasnya juga mungkin melalui orang lain. Orang lain membuat trouble sama dia, gitu ya. Ada kartu Ace of Swords dan ada kartu Queen of Swords. Wanita, sepantaran atau lebih tua. Dia punya sosok dominan. Ini bisa ibu. Bisa ibu. Ya. Terlalu banyak foya-foya, terlalu banyak kasih sana sini. Dan akhirnya menuntut dia untuk menyelesaikan perkaranya satu persatu. Jadi stresnya dia karena ini. Mungkin dia gak mau ngomong sama kamu, gimana pun juga orang tua, bagaimanapun juga rekanan, ya. Jadi energi dia, bahkan untuk dirinya sendiri, itu drain. Punya kartu Ten of Swords, tercabik-cabik rasanya. Apalagi kita masuk ke kartu ketiga, Anger and Chains. Anger and Chains. Ada kemarahan namun terikat. Resonate gak bacaannya? Kalau kita bermain kartu, itu bukan hanya cerita ngawur, tapi harus dimaknai dari berbagai macam kartunya. Kalau seandainya kartomancer, itu harus keterkaitan dengan banyak kartu. Jadi untuk presentasi ke kamu itu masuk Anger and Chains. Kita lihat di sini. Cross, terhambat menyelesaikan, pusing, ya, gelisah, nggak selesai-selesai. Cross, ibaratnya dia untuk melakukan hal untuk dirinya sendiri aja itu tidak dipikirkan. Dia terpenjara gara-gara ini, gara-gara
orang ini, gara-gara ibunya, gara-gara keluarganya. Sosoknya adalah wanita atau divine feminine. Ya, mau istrinya kayak atau apa ya, itu tergantung dari kamu. Tapi kalau aku lihat ini wanitanya cukup dewasa dan mungkin sepantaran atau lebih tua. Kalau dia punya istri yang lebih tua mungkin, kalau dia punya ibu mungkin, bibi mungkin, ya. Kalau misalnya hutang ayahnya mungkin zodiak ayahnya adalah zodiak feminin, mungkin. Nah, di sini ada kartu cross dan ada kartu moon. Chariot. Oh, jangan salah teman-teman. Ini ya, orang yang kamu pikirkan pengen sekali kabur, pengen sekali pergi, tetapi dia memikirkan kondisinya bagaimana, ibaratnya balas budi. Dia sayang sama orang tuanya, dia sayang sama orang ini, dia sayang mungkin sama istrinya, ya, sayang sama bibinya, sayang sama teman yang lebih tua mungkin. Karena ya, kalau aku juga bisa cek di sini, apa ya, kayak dia tuh mengembang tanggung jawab karena memang dia mau gitu, walaupun terpaksa, tapi ya udahlah gitu. Tuh, mengembang tanggung jawab ya, diambil supaya apa, bebannya orang ini, beban ibunya ringan, beban keluarganya ringan. Nah, dimana setelah dia ambil tanggung jawabnya itu, ini berjalan terus sampai sekarang, ya. Stress. Ini kalau aku bilang anger and chains, kita lihat dari energinya adalah marah yang banget. Dia bilang, aku pengen sekali bebas, aku mau bebas, tapi nggak bisa. Sedih ya kalau kamu tahu ini. Kalau kamu baca siang ini, mungkin ada yang pengen nangis atau kamu tersentuh. Yes, itu mungkin energi dia. Yang dia lakukan di sini adalah kita masuk ke kartu nomor 12, yaitu artificial art. Jadi dia membangun sebuah keyakinan, ya, keyakinan diri sendiri bahwa ini bisa. Walaupun banyak kesulitannya, tapi aku bisa nih, dia bilang, aku bisa untuk merampingkan ini, aku bisa untuk merampingkan masalah ini. Dengan cara apa? Dengan cara bargain, mencicil mungkin. Bargain itu kan kayak negosiasi, ya. Jadi 1 minggu ini adalah negosiasi. Banyak negosiasinya. Ini yang kamu harus tahu. Tuh. Ya, dengan ada negosiasi, dengan adanya bicara mungkin dengan masalah keuangan atau dengan orang tuanya dia, dengan yang diutangin atau masalah hukum apapun itu. Di sini aku ngelihatnya diberikan keringanan, ya, diberikan keringanan. Cuman bebannya itu kayaknya masih kayak gimana ya, dia tuh kayak ngejalaninnya itu kayak, ya aku sayang, diantara gini, aku sayang, aku ingin menyelesaikan, tetapi ada sisi nggak ikhlas juga, kecewa berat, yes. Ada kartu Four of Cups dan ada kartu Death. Artinya apa? Dia di sini kayaknya, kenapa ini jadi masalahku, kenapa ini menjadi bebanku, ya. Kenapa aku yang harus repot? Aku seakan-akan tidak punya pilihan gitu loh. Aku harus melepaskan pilihanku. Aku harus melepaskan keinginanku. Gitu teman-teman. Semuanya demi kebaikan. Ya udah, dia menerima ini. Kasihan sih. Jadi kalau kamu bisa menilai pikiran dia, ya, menilai pikiran dia. Dia punya tanggung jawab yang setinggi gunung. Kalau kamu marah-marah sama dia, kamu pikirin lagi deh.
Mungkin ini akan merubah kamu, merubah pandangan dia kepada kamu. Kalau misalnya kamu merasa pengen menuntut dia dengan apa yang udah dia janjikan, kemudian di sini kamu juga kayak nggak mau ngalah, ya ini akan sangat sulit karena terakhir kali kita punya kartu atonement. Harus ada sesuatu yang dikorbankan, ya. Dia pengen bicara secara dewasa sama kamu, pengen kamu itu menanggapi kekecewaan ini dengan benar-benar sangat dewasa. Dia minta pengertian kamu. Dia mau kamu di sini lebih kepada bicara ke dia itu lebih adem, lebih nyaman. Karena kalau kamu tidak seperti itu, cinta kamu di sini itu tidak akan terjaga dengan baik, teman-teman. Bahkan dia kayak berpikir ingin melepaskan. Harus ada yang dikorbankan, ya. Karena kenapa? Kalau kamu tidak pengertian, tidak paham, di sini loh, keluarga itu di atas segalanya menurut dia. Kalau kamu tidak mengerti dia dengan keadaan ini, maka dia siap untuk melepaskan. Ada kartu Queen of Cups, ya. Ini lagi-lagi sosok ibu. Kuat sekali karena yang merawat dia dari kecil adalah ibunya. Jadi, kalau kita lihat dengan kartu sacrifice atau kartu pengorbanan di sini, aku bilang pembacaannya sangat resonate. Dia berkorban dengan apa yang sudah dia terima. Jadi kan, ya, tanggung jawabku sebagai anak adalah mengurus ini dan itu. Gitu, teman-teman. Apakah hubungan ini harus kamu pertahankan? Heartfelt gratitude, ya, harus menerima kekecewaan. Harus kamu kalau misalnya dibilang apakah bisa dijalani, aku bilang bisa selama kamu menerima, ada self-full appreciation. Secara jiwa kamu mengapresiasi masalah dia, dan di sini ya hubungannya akan seimbang. Walaupun sakit, tapi tolong jangan lama-lama, dilepaskan, diseimbangkan energinya. Kalau kamu pengen sama dia dan mengerti dan kamu tidak keburu-buru untuk menikah, monggo dilanjutin, ya. Karena di sini energi dia adalah energi sacrifice loh, teman-teman. Ya, sedang berkorban, ya. Kegelisahannya selama 1 minggu ini itu benar-benar very complicated. Mungkin ini baru dimulai, atau mungkin ini makin parah energinya. Mungkin ada yang sudah berjalan, mungkin hanya udah lebih dari 1 minggu, mungkin dari awal tahun. Tetapi selama 1 minggu ini yang dipikirkan nggak ada orang lain kecuali masalah ini. Mohon maaf kalau kamu misalnya merasa tersisih, tapi ya biar kamu tahu gitu loh, untuk tidak mengepush sesuai dengan keinginanmu saja. Aku tidak akan membuka apapun ya teman-teman, tidak akan buka yang lain. Cuman mungkin di sini aku akan buka zodiaknya aja. Untuk nama kayaknya udah kebanyakan ya, takutnya nanti kita makin seuzon. Di sini ada Aquarius, Virgo, kemudian Aries, Scorpio, Libra, Capricorn, Cancer, Taurus, dan Sagittarius. Satu pesan terakhir, action speaks louder than words. Ya, berbicara lebih besar daripada berkata-kata. Kalau kamu misalnya ingin mengetahui perasaan seseorang tentang kamu, hanya lihat saja apa yang mereka lakukan, apa yang mereka kerjakan. Berarti ya harus disesuaikan dengan kondisinya. Begitu ya. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk siang ini. See you when I see you. I love you. Ambil yang baik-baik, buang yang buruk. Waalaikumsalam. Bye-bye.